Dan lagi sunat berpaling ke kanan tatkala mengata dua hayya 'alas shalah, dan ke kiri pada dua hayya 'alal falah, serta memasukkan kedua telunjuk ke dalam dua telinga. Dan lagi sunat berpaling ke kanan tatkala mengatakan dua hayya 'alas shalah, dan sunat memalingkan ke kiri pada dua hayya 'alal falah, serta memasukkan kedua telunjuk ke dalam dua telinga. Jadi pembahasan masih tentang masalah azan dan iqamah. Jadi surah kemarin, apabila suatu jamaah ingin mendirikan jamaah ataupun sholat dengan berjamaah, maka disunahkan terlebih dahulu untuk mengumandangkan azan. Jadi sebelum kita mengumandangkan azan bagi si muazzin, sebelum mengumandangkan azan sunat terlebih dahulu untuk mengambil air wudu. Maka barang siapa yang mengumandangkan azan tanpa ada air wudu ataupun tanpa ada mengambil air sembahyang, maka hukumnya makruh. Jadi surah pada hari ini, pada malam ini tentang masalah kemarin ada sedikit pembahasan sebelum si muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu sunat lebih dahulu untuk tarjih. Tarjih begini: Allahu akbar, Allahu akbar, dan Allahu akbar, Allahu akbar. Sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat tauhid, syahadat rasul, maka sunat terlebih dahulu mengucapkan dalam surat kecil, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu baru dikumandangkan dengan suara yang besar, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti Bapak ya? Bagi semua azim. Jadi sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat tauhid, syahadat rasul, selesai mengucapkan Allah dua kali, sebelum mengeraskan dua kalimat ini sunat tarjih. Tarjih mengucapkan dulu dua kalimat syahadat tersebut, baik syahadat tauhid, syahadat rasul dengan suara kecil. Setelah itu baru kita besarkan. Itu sunat tarjih namanya. Setelah itu sunat pula dalam mengumandangkan azan, dikala si muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka sunat memalingkan muka kepada pihak kanan. Sunat kedua telunjuk masukkan ke dalam telinga. Apa tujuannya? Tujuannya untuk membangkitkan suara orang yang mengazankan. Maka kalau orang suara azan kecil, maka nggak sunat. Itu biokong, nggak sunat azan. Jadi yang sunat azan itulah orang yang suaranya suara yang besar, yang lantang suaranya. Apa tujuannya? Supaya suara yang lantang sehingga terdengar kemanapun suara itu akan dikumandangkan. Makanya sunat dua telunjuk masukkan dua telinga. Apa tujuannya? Supaya imbias jiwa kita terbangkit suara dengan mengumandangkan azan dengan suara yang besar. Jadi begitu sampai kepada kata-kata hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Terus lagi hayya 'alas shalah dua kali. Setelah hayya 'alal falah, biasa lagi hayya 'alal falah. Udah. Itu hayya 'alal falah dua kali. Berarti hayya 'alas shalah dua kali menghadap kepada pihak kanan, itu sunat. Dan begitu hayya 'alal falah dua kali menghadap kepada pihak kiri, itu sunnah bagi si muazzin. Ustaz, ada orang azan dari pertama Allahu Akbar sampai habis terus semuanya, apakah boleh? Boleh, tidak masalah. Cuman orang tersebut tidak mengambil fadilah sunnah. Cuma di sini tidak diutarakan apa faedahnya berpaling kepada pihak kanan, apa faedahnya berpaling pihak kiri. Tapi di sini belum diutarakan apakah faedah fadilah memalingkan dikala si muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, apa faedah memalingkan muka kepada pihak kanan. Begitu muazzin mengucapkan hayya 'alal falah, kenapa sunat maling kepada pihak kiri? Berarti di sini tidak diutarakan apa kelebihan dan apa faedahnya.
dua telunjuk sunat memasukkan ke dalam dua telinga. Tujuannya supaya si muazin terbangkit suaranya dalam mengumandangkan azan. Nah, jadi kalau kita baca kitab Kasyful Ghaibiyah, maka sampai kemanapun suara si muazin berkumandang, sampai kemanapun jauh suaranya, maka segitulah jauh banyak dosa-dosa kecil yang dilakukan si muazin, maka Allah ampuni semuanya. Nah, contoh kita azan tapi yang pakai mic. Suara azan yang diutarakan situ suara azan, dikala seorang memandangkan azan, sejauh mana suaranya berkumandang. Misalnya kalau nggak pakai mic, kira-kira suara kita dari sini sampai ke simpang situ. Maka sejauh itulah segala dosa-dosa kecil kita yang sudah pernah kita kerjakan, maka Allah ampuni dengan sebab begitu gemanya suara si muazin mengumandangkan azan. Nah, makanya ulama mengatakan kalau muazin itu berlomba-lomba, tapi kalau imam itu jangan berlomba-lomba. Maka kata ulama, takutkanlah engkau kepada imam itu seperti engkau takut kepada harimau. Jadi gemarkanlah engkau kepada azan seperti gemar engkau melihat seorang wanita yang paling cantik. Kenapa demikian? Karena paling banyak fadilah orang yang memandangkan azan, maka paling parah orang yang jadi imam. Kenapa? Imam itu menjadi tanggungan semua makmum yang masbuk, itu semuanya tanggungan qiraah Fatihah, semuanya imam yang tanggung. Ulama mengatakan, takutlah engkau kepada imam seperti engkau takut kepada harimau, dan gemarkanlah engkau kepada si muazin seperti engkau gemar melihat seorang wanita paling cantik. Bahkan dalam kitab dikatakan, seandainya si fulan ini udah mubdi dia muazin, makna berlomba-lomba ke muazin, seandainya kita katakan jangan muazin boleh, ini duit dan 1 juta, biasanya azan aja, maka segitulah fadilah banyaknya pahala Allah berikan kepada si muazin. Menyemungkin dabai gurunya nyompak copeng malah azan ada. Terus kenal ke Allah menggambarkan kelebihan bagi orang yang mengumandangkan azan. Tapi janganlah kita berlomba-lomba untuk menjadi imam. Kenapa? Karena tanggungan imam itu amat berat. Kecuali kita mau dapat tas, tahu tata cara jadi imam, bagaimana niatnya, bagaimana fadilahnya, di mana letak rukunnya, itu enggak masalah. Tapi kalau kita belum mampu jadi imam, maka janganlah berani untuk jadi pemimpin dalam sholat. Tapi sebaliknya, kalau seorang suami yang jadi makmumnya istri sama anak, itu berlari. Seorang suami kata istrinya sama anaknya, ayah hari ini jadi imam aja. Maka seorang ayah boleh mengatakan, saya nggak mampu, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Seorang suami itu mesti bisa memimpin seorang imam dalam keluarga. Nggak boleh, nggak bisa. Kalau nggak bisa, wajib menuntut ilmu bagaimana tata cara menjadi imam. Tapi kalau dalam berjamaah di masjid, di munasabah, itu kita boleh, jangan berlomba-lomba. Tapi kalau di rumah nggak boleh, wajib mesti bisa. Setelah itu, dan lagi sunat mengatakan as-salatu khairum minan naum, bukan minan naum. Ada orang mengatakan ini as-salatu khairum minan naum, itu salah. Karena lafaznya as-salatu khairum minan naumi. Jadi kalau kita panjangkan as-salatu khairum minan naum, naum bukan naum, itu salah. Kadang-kadang banyak kita lihat waktu subuh orang muazin mengatakan as-salatu khairum minan naum. Orang tidur lagi karena naum. Tapi bukan naum, tapi naum. As-salatu khairum minan naum. Maka yang jadi maknanya bermula sembahyang itu terlebih baik daripada tidur. Berapa kali kita ucapkan? Sebanyak 2 kali. Itu kapan kita bacanya? Itulah daripada kedua hayya 'alal falah pada azan sembahyang subuh. Jadi as-salatu khairum minan naum itu si muazin sunat mengatakan kata-kata
as-salatu khairum minan naum, itulah pada azan sembahyang subuh setelah mengucapkan hayya 'alal falah. Nah, setelah mengatakan hayya 'alal falah, sunat mengatakan as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali. Jadi dikala si muazin mengatakan as-salatu khairum minan naum, kita yang mendengar apa yang mesti kita ucapkan? Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau hayya falah tadi, hayya shalah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tapi dikala si muazin azan subuh mengucapkan as-salatu khairum minan naum, orang yang mendengar bukan itu diucapkannya, tapi mengatakan sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, berarti 2 kali muazzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Nanti kita orang yang mendengar juga sudah mengatakan as-sadaqta barata wa ana ala dzalika minasyahidin juga 2 kali. Seandainya si muazzin pada azan subuh lupa mengucapkan as-salatu khairum minan naum, kapan dia teringat? Setelah la ilaha illallah. Apakah ulang lagi? Tidak. Berarti ulang la ilaha illallah, lupa tadi. Ulangi lagi as-salatu khairum lagi. Kecuali begitu kita selesai mengucapkan hayya 'alal falah, itu mengucapkan Allah, teringat. Itu boleh ulang as-salatu khairum minan naum, ataupun selesai Allahu akbar, teringat lupa tadi, itu boleh ulang karena baru 1 kali kalimat. Tapi kalau selesai azan itu enggak sunat lagi untuk mengulang pada kata-kata as-salatu khairum minan naum. Nah, setelah itu bermula sunat bagi orang yang mendengar azan, sunat bagi orang yang mendengar bang, itulah azan itu mengatakannya marhaban bil qailina adalah wa bis salati marhaban wa ahlan Allahu akbar Allahu akbar. Ini maaf Bapak ya, ini sudah saya ketik tadi, tapi lupa saya bawa. Doa-doa yang tadi sudah saya ketik tapi lupa saya bawa. Insyaallah nanti ada depan. Saya tutupi dulu. Nah, jadi sunat bagi orang yang mendengarkan azan sama dengan kita di rumah. Begitu muazin mengatakan Allahu akbar, maka kita di rumah sudah mendengarkan pertama sekali si muazin mengumandangkan azan, maka kita di rumah sudah sampai ke merasa sunat mengucapkan marhaban bil qailina adalah wa bis salati marhaban wa ahlan. Baru ucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Apa fadilahnya? Maka barang siapa yang mengucapkan seseorang mengatakan marhaban bil qailina adalah wa bis salati marhaban wa ahlan, dikala pertama sekali mendengar si muazzin mengumandangkan azan, maka Allah mengampunkan seluruh dosa-dosanya. Tapi dosa yang diampunkan itu bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Itu hikmah mengucapkan marhaban bil qailina adalah wa bis salati marhaban wa ahlan. Itu sunnah kita ucapkan dikala pertama sekali kita mendengarkan si muazzin mengumandangkan azan. Nah, setelah itu dan tatkala dikatanya kalimah syahadah yang pertama, maka dikatanya pula wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina. Nah, ini kalau kita ucapkan dikala si muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita yang mendengar sunat mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islam dina. Berarti 2 kali kita ucapkan karena si muazzin mengucapkan kalimat syahadat tauhid 2 kali. Berarti kita yang mendengar juga sunat mengucapkan kalimat demikian 2 kali. Ustaz nggak bisa yang panjang, boleh juga
Bikira muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Boleh juga. Ataupun sambung asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Boleh. Masih mengucapkan kali kedua asyhadu an la ilaha illallah. Kita yang mendengar asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalaupun tak bisa demikian, sunat mengucapkan dengan kalimat yang singkat asyhadu an la ilaha illallah, seperti si muazzin mengumandangkan azan. Udah. Setelah itu dan tatkala dikatanya katsya kalimah syahadah yang kedua, maka kecupinya kedua kuku ibu tangannya, lagi disapukannya kedua matanya, serta mengata kalimah itu, maka dilalukannya kepada marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Jadi begitu si muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita sebagai yang mendengar sunat mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu ucapkan lagi marhaban bil qailina adalah marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua jempol kukunya, dua kuku kecupkan pada dua bibir, kecupkan. Habis itu sapukan kedua mata. Dan habis itu masih mengucapkan lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita yang mendengar ucapkan lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan lagi marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil dua jempol, kecupkan kedua bibir, sapukan kedua mata. Itu apa hikmahnya? Insyaallah kita akan dijauhkan daripada sifat buta. Ataupun cepat sapu mata. Itu hikmahnya. Dah. Kira-kira bisa Pak? Jut apa kira-kira? Hanya apa? Untuk buku insyaallah kita kali boleh boleh kopi dia bagikan. Dah. Itu semuanya hikmah. Dan setelah itu, dan tatkala dikatanya kedua hayyal shalah dan kedua hayyal falah, maka dikatanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim hayyal shalah. Maka kita yang mendengar ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu muazzin mengucapkan hayya 'alal falah, juga kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 4 kali. Dan tatkala dikatanya pada bang subuh as-salatu khairum minan naum, apa yang kita ucapkan? Maka dikatanya sadaqta wa barakta. Itu paling singkat, sadaqta wa barakta. Yang sempurnanya sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu doa sempurnanya. Yang singkat, begitu muazzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, kita yang mendengar doa paling singkat sadaqta wa barakta. Kalau ini ingin yang lebih sempurna, sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu sunat diucapkan oleh orang yang mendengar si muazzin di kala muazzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ada juga pendapat yang mengatakan waktu as-salatu khairum minan naum itu ada juga yang mengatakan di samping yang sunnah tadi yang bisa baca, ada juga yang mengatakan aqamaha wa aqama shalah. Apa betul atau Aqamaha wa aqama shalah? Itu aqamaha wa aqama shalah. Itu yang saya tahu di kana muazzin qama. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Berarti posisinya bukan di situ. Di situ, tapi pada kata-kata iqamah.
Kali kamu nanti qad qamatis shalah. Kita yang mendengar apa itu ucapkan? Sunnah mengucapkan aqamahallaha wa adamaha ma damatis samawati wal. Nah itu Pak. Tapi jadi sunnahkan di kalam muazzin subuh mengucapkan as-salatu khairum minan naum sadaqta wa barakta. Dilengkapnya tambah sekali lagi sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah pada masa sebelum Bilal mengumandangkan demikian, azan subuh itu nggak ada tambahan kata-kata itu. Tetap azan subuh sama seperti azan biasa, nggak ada tambah-tambahan. Cuma pada suatu malam, malaikat Jibril memimpikan kepada Bilal bin Rabah pada suatu malam, maka seakan-akan dalam mimpi Bilal itu ada seorang berpakaian jubah membisikkan pada telinga Bilal, azankanlah nanti pada subuh setelah hayal falah, tambahkanlah as-sadaqah minan naum. Rupanya pada suatu subuh itu Bilal terjaga pada waktu yang sangat awal. Kalau bahasa kita jam 4. Begitu masuk azan subuh, Bilal langsung begitu selesai mengucapkan hayya 'alal falah, disambungkanlah dengan kata-kata as-salatu khairun minan naum. Nabi begitu melihat dari jendelanya, karena rumah Nabi dekat dengan masjid, dilihat pas sekali kalimah ini dipakaikan pada subuh. Cocok. Kenapa cocok? Karena subuh itu masa untuk tidur. Maka kata-kata as-salatu khairun minan naum apa maknanya? Sembahyang itu lebih baik pada tidur. Cocok sekali. Tapi Nabi nggak bertanya. Setelah Nabi sampai ke masjid, sholat subuh berjamaah, selesai semua wirid-wirid, Nabi bertanya, siapa azan tadi? Kata Bilal, saya Rasulullah. Kenapa kamu menambahkan as-salatu khairun minan naum? Diceritakanlah oleh Bilal mimpinya pada malam itu. Maka pada setelah itu Nabi mengatakan, wahai Bilal, untuk selanjutnya lanjutkan kalimat itu pada azan subuh. Kenapa? Cocok dengan keadaan. Seandainya kita katakan as-salatu khairum minan naum pada azan subuh, cocok nggak? Nggak cocok. Azan asar nggak cocok. Maghrib lebih-lebih, isya lebih-lebih. Tapi kalau subuh itu merupakan tempat duduknya, cocok dengan keadaan manusia. Maka disitulah kejadian pertama sekali. Maka Bilallah orang pertama sekali yang mengumandangkan as-salatu khairum minan naum pada azan sembahyang subuh. Udah. Setelah itu, setelah sudah selesai ataupun azan itu, maka salawat. Apa salawat? Allahumma shalli ala Muhammad. Maka membaca doa yaitu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi ada dua versi. Versi pertama ada pendapat mengatakan begitu si muazzin selesai mengucapkan la ilaha illallah. Versi pertama mengatakan begitu muazzin langsung selesai mengatakan la ilaha illallah, kita sebagai mendengar langsung bacakan Allahumma rabbaha zihid da'wat tammah. Tapi pendapat yang kedua bukan demikian. Begitu muazzin mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbaha zihid da'wat tammah. Maka dua pendapat ini mana lebih bagus? Bagus pendapat yang kedua. Apa yang kedua? Begitu muazzin saya mengucapkan la ilaha illallah, kita yang mendengar sunat mengucapkan dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru Allahumma rabbaha didawat tamat sampai habis. Ketimbang la ilaha illallah Allahumma rabbaha. Ketimbang yang pertama lebih baik pendapat yang kedua. Ucapkan dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru Allahumma rabbaha didawat tamat sampai habis. Ya.
setelah selesai azan, setelah itu maka sembahyang sunat. Nah, jadi ini sudah habis tentang masalah pembahasan azan dan iqamah. Nah, kira-kira ada yang bertanya? Ustaz, di kampung dulu Pak, sebelum azan kan sering ini, sebelum azan muazzinnya mengatakan Innallaha innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru azan. Itu apa maknanya? kalau kita lihat kita yana itu sunat. Sunat sebelum kita azan, karena azan itu di situ ada mengesahkan asma Allah, asyhadu la ilaha illallah, ada mengesahkan asma Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka sunat sebelum itu, sunat kita itu dikatakan mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru kita memandangkan azan. Itu sunat. Nah, itu bukan bid'ah. Kalaupun bid'ah hasanah, bukan bid'ah dalalah. Bid'ah yang baik, bukan bid'ah yang buruk. Enggak masalah. Sekarang jarang kan dengar. Jarang. Nah, tapi ada sebagian yang sudah mendapatkan ilmu tentang demikian sunat, maka ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Nah, kadang-kadang nanti kalau kita baca itu agak lama lagi azan. Nah, kadang-kadang orang nanti kepepet, punya megah tu azan, enggak kenyale, langsung ju kalau Akbar. Bahkan kadang-kadang tidak pernah mengucapkan bismillah. Menang kami langsung Allah Akbar. Boleh, tapi makruh. Kenapa makruh? Nabi mengatakan kullu amrin zibalin la yad'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akbar. Maka barang siapa yang memulai suatu urusan tanpa dimulai dengan asma Allah, dengan bismillah, maka perbuatan dia lakukan sekalipun itu ibadah akhirat tidak mempunyai barakah. Maka sunat kita sebelum mengaji, sebelum baca Quran, sebelum azan, sebelum salat, sunat dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya? Perbuatan kita lakukan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya kita udah masuk waktu sholat nih, terus kita sholat terus, karena di sana udah di tempat jauh sudah dengar azan. Tiba-tiba di sini di masa ini azan, kita harus mengulangnya, mengulang sholat itu ya? Enggak, ini. Begitu kita mendengarkan ada suara azan, tapi ingat kalau suara azan itu masih terdengar suara azan, kira-kira nggak cocok pada tempat kita. Itu nggak boleh azan dulu. Lu nggak boleh sholat dulu. Selesaikan dulu azannya. Selesai azan di tempat kita dengar itu, selesai kita sholat. Tiba-tiba sedang kita sholat, azan di tempat kita tinggal. Bagaimana sholat kita? Tetap punya sah. Tetapi seandainya di tempat sudah azan, tiba-tiba kita mau takbir Allah, belum selesai baru Allah, masih begitu azan di sini, maka tunda dulu azan. Kenapa tunda azan dulu? Karena kalau kita berbimbang langsung dengan sholat, azan berkumandang, tentu kita nggak bisa menjawab tidak azan, hukumnya makruh. Nah, makanya kalau bertepatan kita mau sholat tapi azan, tunda dulu sholat, jawab dulu tidak azan. Selesai azan baru kita sholat. Kecuali duluan kita takbir Allahu Akbar, tiba-tiba azan, itu nggak masalah. Tapi kalau menyertai sana mau dengar mau di azan, kita juga keburu sholat, itu makruh. Maka pendapat kuat mengatakan orang yang berbicara lagi azan makruh, orang yang berwudu sedang azan berkumandang punya makruh. Kita tadi asing ngomong-ngomong aja, tapi begitu muazzin mengumandangkan azan berbondong-bondong berwudu, maka sengaja kita berwudu di kala azan berkumandang makruh. Kecuali duluan kita wudu, tiba-tiba kumandangkan azan, itu nggak ada masalah. Nah, tapi kalau memang azan lagi berkumandang, kita berbondong-bondong berwudu, itu makruhnya. Kenapa makruh? Karena lagi kita berwudu, tentu kita tidak bisa menjawab tidak azan. Kenapa? Kita sibuk dengan berwudu. Makanya makruhnya. Nah, itu ya. Nah, kalau seandainya azan di sana, selesai azan sana kita langsung sholat, tiba-tiba azan di sini, sholat kita tetap sah. Enggak ada pengaruh. Ada. Kita sering mendengar orang merakit untuk bahasanya la ilaha illallah, la ilaha
saya pernah tanya kepada seorang teguh juga, kebetulan beliau juga ada seorang ulama juga. Saya bilang, ini tuh biasanya yang pernah kita dengar tuh orang praktik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu lagi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ulama ini bantah. Yang betul katanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alasannya apa katanya? Nanti di akhirat katanya, di akhirat nanti katanya. Allah bertanya kepada kita yang berarti la ilaha illallah. Tanya Muhammad, di mana kamu taruh? Di mana kamu kenal saya katanya? Ya Allah, dari Muhammad ya Rasulullah. Kalau itu kenapa Muhammad ditinggalin? Saya ini bawa Muhammad ditinggalin katanya. Seharusnya Muhammad saya itu tidak boleh dipisahkan. Ya, nah, ini Pak, ada namanya tahlil, ada namanya tahmid. Nah, tahlil itu dengan tahmid dan zikir. Zikir itu dengan la ilaha illallah. Ada namanya selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pilih-pilih itu. Maka kalau kita yang lagi berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir namanya. Kalau kita sambungkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu zikir dengan selawat. Bagaimana yang betul? Atas sama kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah udah sah. Itu zikir namanya. Enggak sunat, enggak wajib bahkan menyambungkan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana ada berzikir demikian? Kan enggak ada. Ada sebagian berzikir demikian, kecuali ada sebagian dari itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikala akhir zikir. Nah, jika zikirnya sudah cukup 100 kali. Begitu 3 penutup disambungkan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunat, enggak masalah. Tapi kalau berzikir 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah enggak ada. Itu sudah digabungkan antara zikir dan selawat. Zikir selawat. Boleh sunat menutup zikir dan selawat pada akhirnya. Seperti ini. Kita sunat mengucapkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 3 kali ya kan? Allah Akbar 33 kali. Jumlahnya 99 kali. Tutupkanlah dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Kan enggak ada orang begitu dia berzikir subhanallah la ilaha illallah, enggak mungkin. Alhamdulillah la ilaha illallah, mungkin juga. Tapi bisa subhanallah ketiga kali, alhamdulillah ketiga kali, Allah Akbar ketiga kali untuk menggenapkan 100 dengan kalimat la ilaha illallah. Ini betul juga. Maka enggak ada surah mesti dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak sunat demikian. Yang namanya zikir selawat. Kecuali zikir gabung dengan selawat pada akhir zikir. Itu boleh. Gitu Pak. Ada lagi kira-kira? Cuma begini sedikit Pak. Kebanyakan kalau kita orang awam berzikir itu kalau bisa jangan kencang. La ilaha illallah, la ilaha. Itu apa sih? Kadang-kadang kita orang awam itu kita nggak pernah membayangkan makna kalimat itu. Kadang-kadang kalau ucapkan la ilaha illallah kita ucapkan juga. Tapi kalau kita ingin berzikir orang-orang seperti kita, zikirkanlah, ucapkanlah dengan kalimat yang benar. Kok saya baca cepat? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngapain ini? La ilaha illallah. Kepu begadang, kok tiupnya? Nah, maka alangkah baik khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik usaha itu yang pertengahan. Artinya apa? Jangan lambat kali, jangan cepat kali. Bila kita tiup di mulut, la illallah. Kalau kita pasang itu, apa ucapkan ini? Enggak tahu kita ucapkan. Tapi ucapkanlah kalimat zikir itu dengan kalimat yang benar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang dengarnya enak, kita baca pun enak. Maka sunat dikala lagi kita berzikir, mulut kita, bibir kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita sunat mengucapkan la ma'bud illallah, la ma'bud illallah. Hati
Mulut mengucapkan la ilaha illallah, hati langsung la ma'bud illallah, la ma'bud illallah. Apa tujuannya? Supaya hati kita, mulut lagi berzikir. Kenapa hati mengucapkan la ma'bud? Supaya jangan berbimbang dengan orang yang lain. Memang berarti bercuri la ilaha illallah, hati udah ke Medan, udah ke Jawa, udah ke sana kemari. Mulut mengucapkan tapi hati enggak ada menghadirkan makna zikir. Apakah ada pahala demikian? Tidak. Cuman mulut capek mengucapkan kalimat demikian pahala tak? Maka iringilah perkataan dengan hati itu mesti senyawa. Mulut mengucapkan la ilaha illallah, hati seiring la ma'bud illallah. Apa tu ya, supaya kita khusyuk dalam berzikir. Maka saya pribadi kalau orang berzikir begini la illallah la tak boleh ikut. Kalaupun orang tu ahli zikir, ya silakan. Kita bukan ahli zikir. Lagi ada TTB lah. Contohnya lagi nyata. Kalau kita ahli zikir nggak masalah. La ilallah, la ilallah, la ilallah. Ini bukan lagi il. La ilaha il, tapi bukan lagi il, dah il. Tahu apa kita ucapkan? Karena segala sesuatu kita ucapkan itu begitu orang mendengar, jangan sampai ada waham orang apa dia ucapkan. Berarti benar. Gara-gara kita berzikir, orang pikir kepada kita udah sesat. Baiknya lagi dah. Wih ke baik. Dimurakib lagi orang ini baik. Pada ada kopi ke lagi orang lagi. Kalau bahasa kasar seperti anjing yang merau. Itu enggak boleh. Maka jangan kita gagal kita berzikir, jangan jadi tuhmah orang lah, fitnah orang lain. Tapi berzikirlah sesuai dengan syariat. Kecuali kita ahli zikir semuanya. Memang ulama-ulama semua, tapi mereka berzikir dengan kecepatan yang paling tinggi. Menyehondai untuk dapat belum. Enggak masalah, kenapa? Mereka semua ahli zikir. Tapi kita orang awam enggak boleh demikian. Kenapa? Bisa menjadi jalan yang lurus, bisa bengkok. Salah tujuan, tidak boleh. Maka kata Nabi, kerjakanlah segala urusan itu dengan pertengahan. Artinya apa? Kalau lambat, yang lambat kali. Kalau cepat, yang cepat kali. Sederhana saja. Itulah yang lebih baik, yang terbaik. Kira-kira lagi Bu? Bapak lagi? Kita sambung lagi nih. Ini tentang sholat jemaah. Apa hukumnya kalau misalnya kita melakukan sholat yang wajib, tapi berimam kepada orang yang melakukan sholat sunnah? Ini pernah terjadi di pribadi sendiri di desa. Kita mengerjakan sembahyang fardu, berarti kita berimamkan kepada seorang imam yang lagi mengerjakan sembahyang sunat, ya? Boleh tak masalah? Boleh. Kita mengimamkan sembahyang fardu. Contoh begini. Ini selesai sembahyang Isya. Ada sebagian kawan kita lagi mengerjakan sembahyang sunat ba'da Isya. Kita baru datang. Tiba-tiba kita jemaah sudah siap. Ada satu orang lagi mengerjakan pasti sembahyang sunat dia kerjakan. Langsung kita takbir Allahu Akbar. Cokeh dikit. Kita sholat fardu, dia sembahyang sunat, tidak ada masalah. Kenapa? Karena sebanding sembahyang. Kata caranya pun sama, cuma beda. Isya 4, itu 2. Begitu itu salam nanti, kita langsung bangun. Tidak ada masalah, sah punya. Yang nggak sah, orang lagi sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan, datang kita ingin kerja sembahyang subuh, itu nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena tata cara sholat berbeda. Karena sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa itu 2 kali rukuk, ya, 2 kali qiraah. Kita datang sembahyang zuhur, ikutlah. Ini apa sembahyang ini? Kok 2 kali baca Fatihah 1 rakaat? Maka nggak boleh ikut. Ataupun orang lain sembahyang jenazah, kata kita ingin sembahyang zuhur, nggak boleh juga. Kenapa? Kan jenazah nggak ada rukuk sujud. Nggak boleh. Walaupun niatnya berbeda. Sekalipun yang berbeda. Ini sembahyang sunat, itu sembahyang fardu, enggak masalah. Kenapa? Karena aturan sembahyang itu sama, cuman beda niat saja. Enggak ada masalah. Sudah kayak beri Gimana? suara. Cuma nanti begini, orang yang sembahyang sunat dikira sembahyang itu dibangsakan sembahyang malam, seperti subuh, seperti isya, seperti maghrib, maka dikira ada orang ikut itu keraskan sedikit suaranya. Kalaupun kita sembahyang tiga sembahyang sunat nggak mungkin keras suara, tapi begitu orang cukai ikut, cukai belakang keraskan volume sedikit.
kira-kira volume suara kita itu terdengar ke orang belakang. Jangan nanti di rukuk pas sujud kayak gini ya, udah sujud belum? Nah, nggak boleh. Nah, maka kita sebagai imam itu mesti waspada kepada makmum. Jangan sampai makmum tersebut was-was dalam mengikut seorang imam, nggak boleh. Udah? Ada lagi? Nah. Kalau kita misalnya masuk, itu kalau tidak sempat habis baca Fatihah berarti ditanggung oleh. Betul. Itu kalau masuk. Iya. Ini kita tidak masuk. Tapi kita tetap dari rakaat pertama sampai selesai. Di rakaat pertama dan kedua itu kan biasanya jihar. Iya. Kalau malam ya, Isya, Maghrib dan Subuh. Tetapi kalau rakaat ketiga kan tidak jihar lagi gitu ya. Iya. Sedangkan imam karena terlampau cepat ya, kita Fatihahnya belum selesai. Iya betul. Apa kita langsung ikut imam atau kita selesaikan Fatihahnya dulu? Gini, kalau kita memang orang itu mutaba'ah namanya ya. Tapi kalau imam itu berdiri yang ketiga, kecepatannya ukuran cepat sekali. Kita baru pindah salam mustaqim, imam udah rukuk. Apa kita boleh rukuk? Enggak boleh. Wajib habiskan Al-Fatihah. Ustaz, ini kalau kita habiskan Al-Fatihah, imam lagi tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai melewati 3 rukun yang panjang-panjang. Contoh, Dua atau tiga? 3. Tiga ya. Kalau lewat 3 rukun yang panjang-panjang, kita sebagai makmum wajib niat parah. Kalau enggak batal sembahyang kita. Nah, tapi kalau masih 2 rukun panjang-panjang, 2 rukun panjang masih berselang, itu nggak masalah, belum batal. Contoh begini, mana itu rukun yang panjang? Rukun yang panjang-panjang yang pertama rukun, yang kedua sujud yang pertama, yang ketiga sujud yang kedua. Contoh pada rakaat yang ketiga, Pak ya, imam begitu bangkit rakaat yang duduk awal rakaat ketiga, tiba-tiba kecepatannya cepat kali. Kita Ar-Rahmanir-Rahim rukuk deh. Itu kita rukuk dulu, wajib habis Al-Fatihah. Usahakan kita tidak boleh lagi ada di berdiri. Jangan sampai imam nanti selesai sujud yang kedua, rakaat ketiga, selesai imam memberi rakaat keempat, kita masih berdiri. Nah itu usahakan, jangan sampai demikian. Kalau sampai demikian, sama dengan berarti kita udah melewati 3 rukun. Rukun, sujud pertama, sujud kedua. Nah itu kalau udah lewat demikian, wajib niat parah. Kalau enggak batal semua kita. Tapi kalau imam sujud yang kedua, kita dah rukuk. Nah, itu tidak masalah. Pasti 2 rukun. Nah, kita tidak, imam berdiri. Berarti 2 rukun juga masih. Sujud pertama, sujud kedua. Nah, tapi kan nggak sampai segitulah Pak ya. Nah, terlambat kita. Nah, tapi kebiasaannya kita baru pindah salam mustaqim, imam dah rukun. Kira-kira nanti habis kita baca Fatihah, imam tidak. Biasaannya, kecepatan kita. Itu nggak ada masalah. Yang penting kuncinya jangan sampai lewat 3 rukun yang panjang-panjang. Kalau sempat lewat, kira-kira nggak terkejar lagi, niatlah parah supaya kita jangan batal sembahyang. Berarti kalau kita ada niat parah, kita semua sendiri, nggak ada lagi pengaruh sama imam. Imam cepat, lambat, masalah. Yang penting kita kerjakan sendiri. Nah, itu caranya. Jadi niat parah itu Ustaz pas kita maksudnya udah gelap, lagi kita sembahyang berjamaah misalnya langsung kita parah. Kalau surah tadi Bapak tanya tadi, pada rakaat ketiga kan kita baca surah Fatihah kan surah yang kecil, tiba-tiba imam cepat. Kalau terlambat kita, imam udah sujud yang kedua rakaat ketiga, kita masih berdiri. Kira-kira ini nggak terkejar lagi. Nah, berarti kalau imam berdiri rakaat keempat, kita masih berdiri juga. Itu langsung niat parah. Begitu imam mau cungguk kepalanya ini berdiri, langsung mati niat parah. Apa parah? Saya pisahkan ini dengan imam. Nah, ataupun niat saya para imam. Lah mati ada niat demikian. Berarti kita nggak usah lagi sama imam. Imam para keempat, kelima terserah. Nah, berarti kita seperti jalur sendiri. Nah, karena kalau nggak niat parah, batas sama kita. Kenapa batal? Karena perbuatan sholat kita sudah mukhalafah. Apa mukhalafah? Sudah bertentangan dengan perbuatan si imam. Yang namanya makmum wajib ikut apa yang imam kerjakan. Ini juga
Imam rakaat yang keempat, kita masih rukuk rakaat yang ketiga. Berarti udah mukhalafah namanya, berlawanan itu nggak boleh Ustaz. Maka wajib niat para supaya batas supaya. Ustaz, tadi saya bilang, kalau misalnya imam Fatihahnya tidak betul, Iya, iya. misalnya kurang betul, apakah itu kita bisa kita parakan karena Fatihahnya? Ini yang tahu berarti imam. Misalnya memang jelas, misalnya Indina Syirata, Siyu kan Syi kan, Indina Syirata. Kalau Indina Syirata misalnya kita ikut terus gitu kayak mana? Karena itu kan wajib kalau mau Fatihah. Kali yang pertama bukan suara, tapi makmum yang ini jadi imamnya apa nih? Apa sama perempuan? Apa yang maunya seorang laki-laki? Laki-laki. Sunat bahkan wajib, itu wajib hukumnya. Makmum di belakang wajib menegur. Contoh, ihdinas syiratal mustaqim. Maka kan ini kan si makmum mendengar. Sunat mengulangkan ihdinas syiratal mustaqim. Kan terdengar semua imam. Imam wajib mengulangi. Kenapa si makmum membesarkan suara pada kata-kata itu? Karena imam sedang mengucapkan. Maka imam wajib mengulang. Rupanya pas diulang itu juga. Ihdinas syiratal. Sunat bagi makmum ulangi lagi 3 kali. Tiba-tiba nggak bisa diubah. Itu ada 2 cara. Yang pertama kita sebagai makmum boleh langsung para. Yang kedua gantikan posisi imam. Nah, imam makmum paling belakang maju ke depan ke posisi imam. Berarti imamnya ada kesalahan. Apa salahnya? Tidak fasahah dalam baca Fatihah. Kenapa? Apabila salah Fatihah itu fatal. Kenapa fatal? Karena Fatihah merupakan rukun sembahyang. Bagaimana order? Dikala ada makmum maju ke depan, ada apa sampai? Kasih imam kan lagi bingung juga. Kenapa dia maju? Ini saya imam, siapa imam? Berarti si imam itu tahu dia bahwa ada kesalahan. Kalau nggak ada makmum, berarti udah kita para semua bu, semua para. Berarti kalau semua para sama apa? Imam semua sendiri, kita sendiri semua. Nah, tapi alat kabar itu jangan para dulu. Apa jangan para? Adalah salah satu orang yang berdiri di belakang imam itu gantikan posisi imam. Apa tujuannya? Supaya jangan hilang para jamaah orang belakang. Makanya dalam hukum mengaturkan saf yang pertama di belakang imam itu kira-kira orang itu bisa menjadi posisi imam. Ya, nanti orang pakai baju oblong, celana tangguh, berdiri pas belakang imam itu nggak boleh. Maka orang di belakang imam itu kira-kira orang yang kira-kira imam itu batal salat, dia mampu menggantikan sebagai posisi imam. Maka itulah fadilahnya. Nah, dibandingkan kita para, alangkah lebih baik imam gantikan tersebut. Oh, kalau pun nggak ada yang ganti gimana Ustaz? Otomatis berarti kita langsung para. Satu surah kedua, imam salah, tapi makmum seorang pun nggak ada yang menegur. Nah, ihdinas syiratal mustaqim. Semua dia. Kita belakang ada yang sebagian perempuan mendengar, ada sebagian lagi mendengar. Oh, dia nggak ya, udah salah kiraannya. Tapi nggak ada yang menegur. Pasti otomatis kita yang mendengar itu salah langsung yang para. Nah, itu yang harus tunggu lagi. Makanya dikatakan begitu imam membaca surah Al-Fatihah, bagi si makmum jangan berbimbang Al-Fatihah. Apa sunatnya? Dikala imam baca Fatihah, kita sebagai makmum sunat mendengar kira imam. Apa tujuannya? Itu tadi, kalaupun imam ada salah tentang huruf, maka makmumlah yang menegur. Jangan nanti imam salah kita pun dengar, imam salah kita pun dengar. Berarti nggak ada faedah kita jawab. Nah, maka itulah fadilah dalam mengerjakan sembahyang berjamaah. Imam salah tegur. Nah, tapi seperti tadi itu kita maju berganti itu. Sedangkan imamnya nggak tahu gitu masalahnya. Atau sebaiknya seperti mengingatkan waktu salah buku atau apa gitu. Subhanallah dulu nggak? Kalau salah dalam qiraah itu ke subhanallah. Tetap ulangi apa yang salah. Karena kalau kita salah pada Fatihah, kita ucapkan subhanallah, tentu imam nggak tahu gimana salahnya.
Kadang-kadang itu kiraahnya, begitu kiraahnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Memang itu bacaannya. Kita ucapkan subhanallah. Dia nggak tahu di masalahnya. Makanya kalau salah tentang rukun fi'li, kalau sujud itu beritahukan dengan subhanallah. Tapi kalau salah dengan rukun qauli al-Fatihah, maka ajarkan apa yang salah. Iya, al-Fatihah rukun qauli. Contoh begini, satu lagi. Imam di kalam baca surat pendek, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu pendek salah. Dia baca malikin nas. Dasarnya malikin nas, tapi dia baca malikin nas. Maka bukan subhanallah. Maka bagi makmum ulangkan malikin nas. Cara mengingatnya bukan subhanallah. Kenapa? Karena salah pada rukun qauli. Nisbah bagi perkataan. Tapi kalau salah pada rukun qauli, rukun fi'li, perbuatan, maka disunatkan mengucapkan dengan subhanallah. Gitu Pak. Makanya orang yang jadi imam itu mesti peka ya. Mana peka apa? Kira-kira ada yang salah, imam menegur, itu pasti ada yang salah. Contoh paling fatal begini. Imam sholat ke belakang, tiba-tiba jatuh tai ticap belakang imam. Mondok dia di baju ini. Tai ticap itu termasuk hukum najis la yufa'an, yang dimaafkan. Imam kan nggak tahu, kita belakang kan melihat. Bagaimana hukumnya? Apakah ada subhanallah? Nggak ada salah imam. Apa subhanallah nggak ada salahnya? Yang cuma imam nggak tahu di atas baju ada najis. Caranya bagaimana? Langsung orang belakang itu gantikan posisi imam. Imam bingung. Ada apa dengan kedua-dua? Maka saya berarti imam mesti peka. Apa peka? Begitu ada orang yang menggantikan, pasti ada kesalahan. Jangan nanti nggak mau ngalah. Ini pun mau ngalah, ini pun ngalah. Jangan kacau nanti pada. Imam pertama nggak mau ngalah, yang kedua pertama imam itu salah, tapi nggak mau ngalah. Apa yang terjadi? Rusak semuanya. Maka sebenarnya imam itu mesti peka. Terus Pak, Ustaz yang maju itu mana? Misalkan dalam berjemaah tadi yang memberikan koreksi tadi katakanlah bukan yang pas di belakang imam tadi. Ya kan? Kan kalau Pak sebelah kanan Dinding misalnya. Ya. Siapa yang maju itu? Apa yang di belakang imam atau yang menggantikan posisi yang pertama itu orang yang berdiri pas belakang imam. Sekalipun bukan dia yang memberitahukan yang salah, tapi dia yang berhak. Kecuali contoh gini, kayak gini. Jadi kan benar di depan ada dindingnya. Tiba-tiba ini nggak mau maju. Dia mengingat orang belakang misalnya. Tapi ini nggak ada maju misalnya. Udah saat diperingatin juga, salah juga gimana? Maka orang sana boleh. Maju juga mesti maju 2 langkah, 3 langkah. Sedikit maju atas nama ujung kaki si imam udah sedikit ke depan dibandingkan dengan makmum, udah sah. Contoh gini, kan pas saja maju sedikit aja. Berarti tumit dia ini udah ke depan sedikit, makmum belakang dikit, udah sah dia imam. Itu caranya. Makanya orang yang di belakang imam itu yang pertama mesti orang yang cocok, yang pandai, bahkan bisa menggantikan posisi imam apapun terjadi pada imam. Itu syaratnya. Makanya orang bisa pertama itu kira orang-orang yang agak-agak bisa jadi pengganti imam. Itu Pak acaranya. Tapi yang aneh begini, ini sah. Kayak ini dinding. Rupanya jadi belakang ini semuanya nggak cocok jadi imam. Yang pas masalah, ini yang jadi masalah. Ini kan mau maju, tapi maju nggak cocok jadi imam, memang nggak bisa jadi imam. Ya udah, apa yang terjadi? Itu kita para langsung. Kita maju ini dia di depan. Itu ya jadi masalahnya. Maaf nih, mau tanya masalah imam juga. Kebetulan saya pernah malam itu untuk sholat maghrib. Tapi saya buat surat yang berbeda. Rakaat pertama dengan 2 rakaat 4. Surat berbeda. Ikhlas sama Al-Nas. Itu selesai, saya ditegur oleh makmum.
baca ini satu rakaat 2 ayat katanya. Saya tanya pada dasarnya Pak bilang ya. Saya juga nggak tahu katanya. Jadi sebenarnya saya katanya. Habis itu yang kedua, yang Ustaz Imam tadi, ada orang yang tak paham Pak. Dia kan ya kita bukan ukur orang ya. Dia bicara pakaian al-kalamnya dilipat di Pak Imam, di belakang Imam. Itu Imam mengalami halangan, telah ketutup supaya yang berdiri sebelah kanan, yang maju sebelah kanan itu sebelah kiri. Karena yang tengah juga tak mengerti dia. Nah, begini. Dalam sholat 5 waktu, hukum dasarnya itu sunat membawakan satu surat yang sempurna. Dalam setiap 5 waktu, begitu jatah baca surat-surat, ke baca Al-Fatihah, ke baca surat, itu sunat membaca satu surat yang sempurna. Contoh begini, seandainya rakaat pertama maghrib dia bacakan dengan surat Al-Haqqul Mutakatsir sempurna. Nah, ada sebagai imam lagi karena dia hafid karena Mutakatsir dia baca setengah Al-Baqarah ataupun akhir Al-Baqarah. Itu mana lebih baik? Nah, kalau kita buka kitab Yana, membaca surat yang sempurna walaupun pendek itu lebih bagus dibandingkan membaca surat yang panjang tapi nggak sempurna. Nah, itu kelebihannya. Jadi dalam suatu sembahyang itu sunat membaca satu surat. Nah, satu surat yang sunatnya satu surat yang sempurna yang kamil. Artinya dari ayat pertama sampai habis itu lebih sempurna. Apakah boleh menyambungkan dengan surat yang lain? Nah, kalau sembahyang fardu nggak sunat. Tapi kalau sembahyang tarawih, witir rakaat yang ketiga itu baru sunat. Ya, karena sembahyang witir rakaat ketiga itu sunat ditutup dengan surat Al-Ikhlas dan 2 qul. Qul yang pertama qul falaq, qul yang kedua qul minas. Itu sunat pada witir rakaat yang terakhir. Kalau kita witir berarti 11, berarti rakaat 11. Kalau witir ke 9 berarti rakaat ke 9. Tapi pada sembahyang fardu itu enggak sunat. Nah, sunat satu surat yang sempurna dikatakan. Oh, kalaupun kita baca setengah Al-Baqarah boleh, enggak masalah, boleh. Tapi alangkah lebih baik suatu surat walaupun pendek dia sempurna, maka itu lebih baik. Nah, gitu Pak. Dan yang kedua tadi apa? Nah, yang kedua tadi dikala yang berdiri ke belakang imam ini pakaiannya agak nggak cocok jadi imam, kita katakan. Tiba-tiba imam tadi kosong. Siapa yang menggantikan? Antara sebelah kanan imam, sebelah kiri imam. Siapakah yang menggantikan? Terserah boleh. Sebelah kanan boleh, kiri boleh. Tetapi yang diutamakan yang belakang itu. Nah, maka kalau kita memakai pakaian yang kira-kira bukan sebagai ahli imam dan kita nggak cocok jadi imam, maka kita kalau bisa jangan berdiri setentang belakang imam. Nah, karena kita merupakan seseorang sebagai panutan, apapun terjadi kemalangan orang para imam, kita lah dasar yang pertama yang menggantikan. Kira-kira kita mampu di sebelah kiri, sebelah kanan, atau ujung-ujung nanti. Nah, itu Pak. Kalau menolak posisi di belakang imam itu gimana? Gimana kenapa? Tim dan ibu-ibu. Sementara yang menyuruh kita. Gini, yang dasarnya ini banyak kejadian di masyarakat. Kadang-kadang kita ini malas untuk beri sampai pertama, menyuruh orang lain bisa pertama kita kedua. Itu salah dalam aturan hukum syariat. Kenapa? Berlomba-lombalah engkau dalam mengatur kasar yang pertama. Kenapa? Karena kasar yang pertama itu lebih banyak pahalanya dibandingkan kasar yang kedua. Cuma berdiri kasar yang pertama itu kira-kira kita nggak cocok dan belum mampu menjadi sebagai muslimah, jangan pas-pas belakang terus. Usah nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Gimana? Nah, berarti kalau nggak ada mau, kalau nggak ada yang mau, kosong nggak bisa
terpaksa oleh kita yang menutupnya. Tiba-tiba terjadilah apa yang terjadi. Imamnya udah keluar angin. Oke, apa kita sebagai penggantinya? Berarti kalau kita karena gini, orang samping kiri seperti samping kiri imam, samping kanan tentu nggak mau maju. Kenapa? Karena prioritasnya pasti orang belakang. Nah, kayak tadi berarti kita mau nggak mau berarti kita sebagai pengganti imam. Kalau sembahyang zuhur, asar boleh jadi lah. Kalau maghrib isya subuh, nah, pas kali pertama begitu dia kira kita, oh udah enggak ya nih. Nah, maka semua kita ini yang namanya qiraah Al-Fatihah semuanya mesti bisa. Kenapa? Karena kita kalau bukan jadi imam di madrasah, tentu kita menjadi imam di rumah. Itu wajib. Maka mesti bisa semua. Nah, gitu Pak. Udah ada lagi Bu? Apa? Udah? Lagi Pak? Hadir? Bang, pun kata jujur deh. Kasih no. Berarti singo insyaallah itu pembahasan singo tentang masalah sembahyang sunat yang muakkadah dan sembahyang sunat yang ghairu muakkadah. Nah, maka gini Pak. Kalau bisa kita semuanya yang namanya sembahyang sunat yang muakkadah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, itu 10 rakaat yang muakkadah. Itu kalau bisa ada kesempatan jangan pernah ditinggalkan. Nah, itulah merupakan bandingan pahala yang paling besar. Kalaupun asar, setelah azan asar kita nggak mau kerjakan, kan masalah itu bukan muakkad. Setelah azan isya kita kerjakan sunat, nggak mau, nggak masalah, karena itu bukan yang muakkad, itu muakkad. Tapi kalau 10 ini sebelum subuh 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, itu kalau ada kesempatan kalau bisa jangan pernah ditinggalkan. Nah, karena itulah nanti yang bisa menutupkan segala kekurangan-kekurangan yang ada pada sembahyang fardu. Contoh, kita dikasih sembahyang fardu, Allahu Akbar. Enggak pernah kita baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, langsung tunggu imam baca Al-Fatihah. Kita enggak baca lagi Al-Fatihah. Kapan kita baca Al-Fatihah? Begitu imam Allah kita baca Al-Fatihah. Berarti kita sudah meninggalkan satu perbuatan sunat. Nah, begitu ruku, sunat mengucapkan Subhanallah 3 kali. Tapi kita ucapkan sekali, 2 kali. Dah kurang kesempurnaan sunat. Maka kekurangan-kekurangan itu bisa tertutup dengan sebab kita mengerjakan sembahyang sunat ma'diyah dan muqaddiyah yang tadi disebut tadi. Inilah yang bisa menutupkan kekurangan-kekurangan yang ada pada sembahyang fardu. Tapi gini juga, jangan nanti begitu sembahyang sunat potong-potong lagi sunat, nggak boleh. Udah fardu potong sunat, udah sunat potong sunat. Macam contohnya sembahyang fardu Allahu Akbar, nggak baca dan kita. Tapi begitu sembahyang sunat juga nggak baca dan kita. Kata mak-mak sih. Bedanya dikasih sembahyang fardu nggak baca dan kita, dikasih sembahyang sunat baca dan kita. Sempurnakan sunatnya. Nah, maka kalau kita baca kitab karangan Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, tujuan seorang hamba ingin mendekatkan diri kita kepada Allah bukan dengan sembahyang fardu, tapi dengan sunat. Kalau fardu kita mau nggak mau, senang nggak senang, rela nggak wajib dikerjakan. Tapi kalau sunat, masuk kalau sunat tahajud, witir, sunat qabliyah, ba'diyah, itu bukan semua manusia mau mengerjakan. Kenapa? Karena sunat. Maka kalau kita ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikanlah segenap perkara yang sunat. Itulah jalan kita untuk mendekat sama Allah. Kalau wajib, itu bukan mendekatkan namanya. Kalau wajib memang wajib, enggak mau tetap wajib kita kerjakan. Nah, tapi sunatlah merupakan suatu perkara untuk kita takarrub ila Allah. Nah, kalau bisa ada waktu. Ini yang terakhir. Doa kita. Doa kita itu kalau nggak salah ada 2 versi dia. Mungkin ada yang lain lagi. Ya. Yang setahu saya ada 2 versi. Yang pertama, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Udah itu wajah sampai wajah tuh ke belakang itu udah Nggak ada lagi. nggak ada lagi, cuma di sini aja. Apa cukup dengan itu atau memang harus disuruh belakang? Itu yang pertama.
contohnya siang sholat subuh sebelum terbit matahari itu ya. Udah itu pertengahan matahari pas di tengah-tengah. Istiwa. Yang ketiga sudah sholat asar itu. Yang sering terjadinya kita waktu sholat Jumat, kita tidak tahu waktu ini, waktu kan ada sholat sunat, apa namanya, tahiyatul masjid. Kita masuk ke masjid, kita suruh duduk salat. Tapi kadang-kadang mungkin jatuhnya pas Istiwa. Mana hukumnya itu? Ini Pak. Jadi pada doa kita itu ada dua karangan ulama. Satu Imam Nawawi, satu Imam Syarafi'i. Kalau Imam Nawawi semuanya keseluruhan. Kalau Imam Nawawi cuma setengah. Kalau kita mengamalkan setengah boleh juga, enggak masalah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa tawasila, wa jatu mana lagi? Ibu atau wasilah sampai itu boleh. Berarti itu kan mengikut ada pendapat yang dikarang oleh Imam Nawawi. Oh kita ingin sempurnakan, boleh juga. Nah itu terserah. Di mana kita mengambilkan apa, ngambil yang kesempurnaan, ngambil setengah, enggak ada masalah. Boleh saja. Nah terserah Pak. Yang kedua, pada sembahyang sunat yang tidak boleh kita kerjakan setelah sembahyang subuh, setelah sembahyang asar dan istiwa. Itu tidak boleh dikerjakan sembahyang setelah subuh, setelah asar, jika istiwa sembahyang apa? Sembahyang sunat mutlak. Nah, sembahyang sunat mutlak itu sembahyang yang tidak mempunyai waktu 2 rakaat. Kapanpun boleh dikerjakan, asalkan dengan 3 waktu ini. Enggak boleh setelah subuh, enggak boleh setelah asar, tidak boleh dikala istiwa, dikala matahari tepat atas kepala kita. Itu enggak boleh. Sembahyang apa enggak boleh? Bukan matahari itu mesti sembahyang sunat mutlak. Nah, itu gambarannya. Matahari enggak masalah. Kenapa? Karena dianjurkan begitu kita masuk masjid langsung duduk, makruh hukumnya. Khilaful aula. Tapi sekalipun kita kerjakan sunat atau masjid sedang istiwa, karena masalah, ada hukumnya makruh. Yang tidak boleh sembahyang sunat mutlak. Tidak boleh kita kerjakan selesai subuh, tidak boleh kerjakan selesai asar, tidak boleh jika istiwa. Hukumnya haram. Tidak boleh. Kalau sholat setelah subuh, silakan. Kalau sholat setelah asar, silakan. Kalau sholat setelah istiwa, silakan. Sunat mutlak yang tidak boleh.